warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oke, langsung aja deh ya. Jadi selama 6 bulan terakhir ini kan kita semua serba virtual. Anak 24 jam di rumah saja, dan juga kita sebagai ibu, kita termasuk saya yang work from home itu kan juga butuh lihat gadget terus, dan itu secara nggak langsung juga jadi dicontoh ya oleh anak-anak. Dan juga ketika kita terdistraksi oleh anak-anak, mau nggak mau sebagai pengalihan gadget lagi. Nah itu jadinya semakin lama di rumah semakin banyak anak terpapar dengan gadget. Akhirnya dampak pada beberapa anak adalah jadi kecanduan gadget. Dia beralih bilang, mama juga gadget, ayah juga gadget gitu. Masa aku nggak boleh? Nah, bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana cara supaya untuk menghindari hal-hal tersebut? Nah, kita undang di sini Ibu Dian Misrawati, Magister Psikologi Psikolog yang merupakan lulusan S2 Magister Psikologi Universitas Padjadjaran, Majoring Klinis Anak dan Remaja. Saat ini beliau merupakan dosen psikologi di Universitas Mercu Buana dan juga merupakan praktisi psikolog di Rumah Konseling Pamulang serta konten kreator di Instagram @home.psi. Nah, itu bisa di follow bagi yang mau follow. Oke, baiklah, untuk mempersingkat waktu dan tempat, kami persilahkan kepada Ibu Dian Misrawati. Boleh langsung di-share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih banyak kepada dan KB Istiqlal yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi. Saya bilangnya berbagi karena ini merupakan problematika kita semua ya dengan gadget, karena di era sekarang ini, apalagi dalam masa sudah ada generasi alpha, itu kita nggak bisa lepas dari yang namanya gadget. Nah, ini bagaimana supaya penggunaan gadget ini tetap bisa menjadi manfaat yang positif bagi kita, dan kita bisa terhindar dari dampak-dampak negatifnya. Karena bukan berarti gadget itu banyak dampak negatifnya terus anak sama sekali nggak boleh gadgetan, nggak mungkin juga gitu ya untuk masa sekarang. Dan kita mungkin nggak bisa bandingkan juga dengan kita dulu zamannya masih kanak-kanak, nggak pegang HP masih bisa main kok, nggak pegang HP masih bisa hidup kok gitu ya. Tapi generasinya udah beda. Cuman gimana caranya kita bisa bersahabat dengan gadget ini? Terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Zatia, kemudian kepada Ketua Komite, Bapak Aulia, dan Mbak Salih tentunya yang menghubungi saya untuk bisa berbagi cerita hari ini. Nah, mungkin apa yang saya sampaikan hari ini bukan hal yang baru untuk kita, karena pada umumnya itu udah banyak ya pembicaraan, seminar, konten-konten tentang yang namanya penggunaan gadget dan pemanfaatan gadget. Tinggal bagaimana kita terus memperkaya diri dengan wawasan, dan bagaimana caranya supaya kita bisa konsisten. Karena sebenarnya anak-anak itu terpapar dengan gadget secara berlebihan itu bukan karena kita tidak mencoba untuk membatasi, atau bukan karena kita tidak tahu bagaimana caranya, tapi lebih kepada gimana ya caranya biar konsisten menerapkan apa yang kita ketahui. Nah, beberapa hari sebelumnya saya sudah memberikan sebuah kuesioner berupa pertanyaan untuk menjaring bagaimana nih perilaku kita sebagai orang tua dan anak-anak dalam menggunakan gadget. Nah, nanti beberapa akan kita bicarakan di sini, dan sebenarnya beruntung untuk orang tua yang tergabung di Sabit dan RA Istiqlal,
Karena jawabannya lebih mengarah banyak ke yang positif. Jadi kalau dilihat dari jawabannya, sepertinya anak-anak yang katakanlah ada terpapar dengan adiksi itu belum. Nah, tinggal bagaimana? Karena masih usianya masih prasekolah ya, ayah bunda semuanya, bagaimana perilaku gadget yang kondusif ini tetap bisa kita pertahankan dan tidak mengarah ke adiksi. Sebelumnya saya ada di luar ini hujan, kedengeran jelas nggak ya ayah bunda sini? Kedengaran cukup jelas kok. Kedengaran ya. Terus kalau hujannya ngeganggu nggak? Kalau ngeganggu kayaknya saya tutup jendela sama pintu dulu. Enggak sih, cukup jelas kok. Kemudian Jelas ya. Terima kasih banyak. Ini baik. Saya akan coba sharekan. Mohon izin untuk saya share materinya. Apakah sudah terlihat saya bunda semuanya? Belum, sudah. Sudah ya? Sudah. Oke, baik. Nah, di sini nanti kayaknya slide-nya cukup banyak saya siapkan 30 slide. Nanti mohon kepada Ali untuk mengingatkan saya tentang durasinya. Takutnya ngobrol-ngobrol malah jadi kelewatan ya. Baik, Ya, oke. banyak. Nah, ini kita akan bahas tentang bagaimana dampak penggunaan gadget dan cara mengatasinya. Nah, sebelum saya ke pembahasan tentang bagaimana ya penggunaan gadget pada anak-anak, kita ini yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi penting untuk kita mengetahui aspek-aspek perkembangan anak. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan sangat lengkap juga ya oleh kepala sekolah kita. Kemudian selain dari aspek perkembangan, kita juga perlu tahu nih, ada indera apa saja yang mendukung anak berkembang secara positif atau optimal. Dan kemudian bagaimana dampak penggunaan gadget pada anak, dan yang perlu kita waspadai nanti adalah tanda-tanda apa yang ditunjukkan oleh anak-anak yang sudah candu atau sudah adiksi terhadap gadget. Nah, kemudian yang paling penting adalah sebenarnya ini yang menjadi perhatian kita, bagaimana ya caranya mendampingi anak dan gadget. Oke, nah saya awali dari sini. Kenapa? Karena wawasan kita tentang aspek-aspek perkembangan anak ini sangat penting untuk kita mendampingi anak sehingga bisa tumbuh secara optimal. Karena harapan kita nantinya adalah anak menjadi pribadi yang mandiri ketika waktunya tiba nanti. Nah, kata-kata mandiri ini itu tidak bisa datang begitu aja. Jadi katakanlah SMP kita berharapnya anak-anak sudah bisa mengelola waktu, mempersiapkan perkataan sekolahnya, membagi aktivitas yang harus dilakukan prioritasnya. Nah, tapi itu nggak akan datang begitu tiba-tiba. Harus dipersiapkan dari dini. Termasuk usaha kita sekarang dalam mengikutsertakan anak dalam program pendidikan kelompok bermain ataupun sama kanak-kanak ataupun Raudatul Atfal. Nah, yang pertama adalah penting kita ketahui tentang aspek perkembangan kognitif. Di sini apa yang berkembang adalah pemrosesan informasi. Bagaimana anak menerima informasi, menerjemahkannya, dan kemudian memproses atau mengkaitkan antara informasi dengan informasi yang lain. Dari informasi yang ada, nanti anak akan mampu untuk memecahkan masalah. Nah, dari proses informasi itu nanti kita akan ada pertambahan pengetahuan, tergantung juga kepada memorisnya. Kemudian ada aspek bahasa. Di sini reseptif dan ekspresif. Reseptif adalah bagaimana anak menerima, menangkap, menyerap kata, kosakata, makna yang berhubungan dengan linguistik. Jadi tidak hanya sekedar bahasa verbal, tapi juga ada bahasa non verbal. Nah, ketika ada anak yang
katakanlah terlambat bicara, kita belum tahu nih apakah rasa ini juga bermasalah atau hanya ekspresinya saja. Karena ada beberapa anak yang reseptifnya bagus. Mungkin dari pengetahuannya, dari proses kognitifnya itu tidak ada masalah, berkembang dengan baik, artinya dia bisa menyerap bahasa dengan baik, tetapi kemudian terkendala dalam mengekspresikan, apakah itu dalam pemilihan kata ataupun artikulasinya. Nah, ini nyambung sebenarnya dua-duanya. Lalu kemudian ada juga motorik. Di sini ada motorik halus dan motorik kasar. Halus itu berkenaan dengan aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan jari-jari tangan ataupun aktivitas yang membutuhkan ketepatan dan keakuratan yang lebih tinggi. Sementara motorik kasar adalah pengelolaan anggota tubuh yang yang besar. Di sini seringkali dianggap terpisah. Bahwa kalau mau melatih motorik halus ya udah gunting-gunting, mewarnai, bahkan yang kadang-kadang tadi sudah dijelaskan juga ya sama ibu kepala sekolah bahwa mau melatih anak tulis, tapi justru penekanan dan stresnya yang ditonjolkan, harus pegang pensel seperti ini. Ternyata sebenarnya adalah pada saat kita melakukan aktivitas yang berhubungan dengan motorik halus, motorik kasar itu juga bekerja, dia tidak terpisah. Bahwa ketika anak kita harapkan bisa menulis dengan tenang, di sana juga butuh kemampuan untuk mengendalikan, mengorganisasikan gerakan tubuhnya, bahwa dia bisa menunda dulu untuk berlari-lari, untuk geser sana geser sini. Itu adalah motorik kasar. Dan kemudian ada di sini emosi. Bagaimana anak mampu mengidentifikasi, mengenali emosi apa yang dia rasakan, kemudian emosi apa yang dirasakan atau yang ditampilkan oleh orang-orang di sekitarnya. Jadi ketika dia marah, dia tahu dia sedang marah, dan kemudian yang paling penting adalah bagaimana dia bisa mengekspresikannya dengan tepat dan di saat yang tepat. Dan pengekspresian yang tepat ini sangat-sangat tergantung pada kemampuan anak untuk meregulasi emosinya itu. Dan kemudian ada kemampuan sosial atau aspek perkembangan sosial. Nah, di sini bagaimana anak menjalin relasi interpersonal dengan teman sebaya, dengan orang yang lebih tua, dan juga dengan anak-anak yang lebih muda usianya. Dan dengan demikian yang perlu dia miliki adalah pemahaman terhadap nilai-nilai atau aturan, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Di sini pentingnya adalah bukan hanya sekedar tahu bahwa ini boleh, ini nggak boleh. Ini akan menciptakan anak-anak yang penakut atau hanya takut akan dihukum kalau dia hanya sekedar tahu. Tetapi ketika dia paham, dia tahu alasan dibalik kenapa ya nggak boleh mainin kerjaan ayah bunda. Kenapa ya aku nggak boleh ngacak-ngacak buku bunda di rak bukunya? Gitu. Dia tahu dan paham. Dan kemudian akhirnya ketika dia mengetahui dan memahami nilai itu, bisa menjalin relasi yang sehat, yang positif, yang kondusif dengan orang dewasa, teman sebaya dan anak yang lebih kecil, dia akan mampu untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, kelima aspek perkembangan ini berintegrasi satu sama lain. Oke, pada beberapa anak tadi sudah disebutkan juga bahwa ada yang ritme perkembangannya lebih cepat, ada yang sesuai dengan usianya, atau ada yang butuh stimulasi lebih lanjut. Nah, di sini biasanya akan saling terkait. Mungkin ada yang kognitifnya lebih menonjol, atau ada yang bahasanya perlu distimulasi lagi. Nah, harapan kita tentunya adalah kelima aspek perkembangan ini dapat berkembang selayaknya anak-anak seusianya. Karena perbandingannya tetap adalah dengan anak-anak seusianya. Jangan sampai ada yang justru terlambat gitu. Dan ketika ada yang lebih cepat, nah ini sebenarnya adalah anugerah rezeki sebenarnya. Tapi jangan sampai juga ini justru akhirnya
menghambat atau mempengaruhi aspek perkembangan lainnya. Misalkan ada anak-anak yang perkembangan kognitifnya cepat, dia cenderung lebih cepat berpikir dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Artinya mungkin minatnya, kemudian cara dia menyelesaikan persoalan itu lebih cepat daripada teman-temannya. Nah, di sini nanti akan mempengaruhi proses adaptasi. Mungkin dia nggak cocok temenan sama anak-anak seusianya atau anak-anak di bawahnya. Dia lebih cocok dengan sama kakak-kakaknya. Ini yang perlu diperhatikan. Dan kita akan terkait lagi dengan ini, indera. Karena si perkembangan ini akan terjadi atau terbentuk dengan adanya stimulasi yang ditangkap oleh indera. Nah, mohon maaf, ini jadi makin lembut, suaranya masih jelas nggak ya, Bunita dan Bu Sali? Saya sih cukup jelas kok. Ya, kok di sini hilang-hilang, Bu. Oh, Ada yang hilang-hilang. Ada yang hilang-hilang juga ya? Ada yang hilang-hilang. Bagaimana suaranya ya Bunda? Cukup jelas? Kurang jelas. Kurang jelas. Kurang jelas? Hilang-hilang, Bu. Sesekali hilang-hilang Mbak Dian. Yang hilang-hilang. Sekali hilang-hilang, baik sebentar. Saya kondisikan dulu sebentar ya Bunda. Baik. iya Baik, baik. Hujannya sepertinya menyeluruh ya Bunita ya. Iya, betul Bu Jatiah. Ini hujan. Di Bunda Sali hujan, Bunda Ya, Sali? di sini cukup deras Hujan ya? juga. Cukup deras ya? Iya, jadi Iya, mungkin deras sinyalnya banget. agak terbawa oleh Iya. Oleh angin ya. iya. Udah lama kita Iya. menantikan hujan akhirnya. Betul. Iya, betul sekali. alhamdulillah nih Iya, udah alhamdulillah. hujan. Mudah-mudahan berkah ya. Berkah Amin, amin. Baik, silakan Bunda Sali Oke, dilanjut. baik. Saya lanjutkan kembali, mudah-mudahan sinyal tetap bersahabat dengan kita. Oke, nah di sini tadi ada 5 aspek perkembangan. Nah, bagaimana berkembangnya? Bagaimana tumbuh dan berkembang pada anak? Ini akan dipengaruhi oleh seberapa banyak indera-indera yang disentuh oleh lingkungan. Ini adalah lingkungan yang tetap akan begini, tapi seberapa banyak tadi informasi ya, seberapa banyak informasi yang ada di lingkungan itu bisa terserap oleh anak. Nah, penyerapan ini tentunya akan dibantu oleh indera. Kalau sebelumnya dulu mungkin yang angkatannya angkatan generasi 90-an ya, kita tuh belajar panca indera, ada 5 indera. Nah, yang menghubungkan antara kita dengan lingkungan. Nah, sekarang sudah berkembang bahwa minimal tuh kita kenal 7 indera. Nanti kalau kita mau pakai konsepnya Waldorf, itu nanti ada 12 indera. Dibagi-bagi lagi, lebih banyak ternyata ya. Minimal sekarang kita kenal 7 dulu. Apa itu? Yang pertama adalah ada indera visual, penglihatan. Informasi visual ditangkap oleh mata kita, mata anak-anak. Nah, kemudian ada indera auditory, informasi suara-suara, pitch, tone itu diterima oleh telinga kita. Lalu ada indera olfactory, pembauan, berbagai macam bau itu ditangkap oleh hidung atau kuku. Lalu ada gustatory, indera rasa. Kemudian ini yang semakin digalakkan adalah taktil, perabaan. Lalu ada juga indera vestibular atau keseimbangan, bagaimana kita menghayati adanya gravitasi. Ini yang nanti akan sangat berpengaruh pada perkembangan motorik kasar. Kemudian ada juga indera proprioceptif. Bagaimana kita memahami atau anak itu bisa memahami posisi tubuhnya ada di mana.
Sehingga kalau digabungkan dengan tadi indera vestibularnya, dia tahu posisi tubuhnya, dia tahu arah gerakan artikulasinya, ini akan membuat gerakan yang lebih terkontrol. Untuk kontrol itu apa yang diperlukan? Nah, seberapa besar kekuatan yang harus dia berikan untuk melakukan sebuah aktivitas, seberapa jauh dia harus melangkah. Nah, ini akan mempengaruhi perkembangan anak dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi, ketujuh indera ini ketika diberikan stimulasi, artinya mendapatkan sentuhan di sini bukan saya maksudkan hanya berupa halus kasar tidak, tapi indera pendengarannya juga disebut, indera penglihatannya juga mendapatkan stimulasi, kemudian pembauannya, perasaannya jadinya emosi, indera rasanya itu juga mendapatkan stimulasi. Nah, ini pertama akan memperkaya informasi yang masuk ke dalam diri anak, akan memperkaya cara dia memproses informasi, dan akan memperkaya cara dia untuk memecahkan masalah. Tapi di samping kognitifnya juga berkembang, juga ada aspek-aspek perkembangan lain yang terlibat. Ketika vestibular dan proprioceptifnya yang kita stimulasi, ini akan membantu perkembangan motorik, akan membantu perkembangan motorik halus dan kasarnya. Akhirnya dia bisa percaya diri, bisa berhasil melakukan suatu aktivitas. Nanti akan nyambung lagi dengan aspek emosi, bahwa dia merasa happy. Kalau tadi dibahaskan terbuka ya batang otaknya untuk menerima stimulus yang lain. Kemudian karena dia mampu, dia juga bisa beradaptasi. Jadi ketika semuanya berintegrasi, ini akan membantu untuk perkembangan anak secara optimal di semua aspek perkembangannya. Nah, tentu pertanyaannya adalah gimana ya caranya kita untuk memberikan stimulasi yang optimal tadi? Bahwa yang besar harapan kita, anak-anak kelima aspek perkembangannya optimal gitu. Lalu kita juga tahu cara optimalnya adalah menyentuh atau memberikan stimulasi terhadap semua inderanya. Caranya bagaimana? Nah, intinya adalah anak-anak ini dia akan belajar dari pengalamannya. Ketimbang kita kasih macam-macam komentar, macam-macam wejangan, dia akan lebih belajar dari pengalamannya. Dan pengalamannya ini akan dia dapat dengan bermain. Jadi pekerjaannya adalah bermain. Tinggal lagi adalah karena kita orang dewasa sebagai caregiver anak, mengarahkan dan mengorganisir permainannya ini sehingga menjadi lebih terstruktur dan sistematis untuk mendukung perkembangannya. Nah, disinilah sebenarnya kelompok bermain dan taman kanak-kanak atau Rodatul Atfal ini sebagai sebuah media yang membantu orang tua untuk mengarahkan stimulasi anak, gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat stimulasi yang dibutuhkan ketika lingkungan rumah itu sudah kondusif untuk menciptakan suasana bermain dan belajar bagi anak, ini nggak perlu sebenarnya TK anaknya, nggak perlu KB anaknya. Tapi sekarang kita juga dalam kondisi tidak semua orang tua memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan untuk tadi mengorganisirkan dan mensistematiskan stimulasinya. Nah, disinilah kita perlu bekerja sama dengan sekolah. Jadi pada intinya adalah sekolah itu sebuah partner untuk orang tua bagaimana menstimulasi anak dalam bermain dan belajar tadi. Nah, ini akan terjawab ketika memang anak-anak hadir ke sekolah. Tapi balik lagi dengan adanya pandemi, dengan adanya wabah sekarang, banyak sekali keterbatasan yang kita alami sehingga tujuan tadi untuk stimulasinya mungkin banyak yang terkendala.
Tapi kan nggak mungkin juga. Ya udahlah, toh nggak sekolah juga, udah nggak usah sekolah aja, di rumah aja. Justru jadi nggak terorganisir lagi gitu. Sementara dengan tetap kita mempesertakan anak dalam KB ataupun RA, guru tetap akan jadi partner untuk memantau perkembangan anak, untuk memantau stimulasi apa yang perlu diberikan. Ini kita mesti ingat lagi tadi pesan-pesan yang disampaikan oleh Bu Zatia, bahwa prioritasnya bukan untuk foto, bukan untuk menekan anak gitu. Karena kalau begitu nanti akan semakin memperbesar kesempatan untuk anak ini semakin terpapar dengan gadget. Karena perhatiannya bukan pada aktivitasnya, tapi adalah pada record. Dan record itu kita lakukannya di mana? Pasti gadget. So, tadi sebelumnya Bunda Sali memberikan pengantar ya, gimana tuh mau nggak gadgetan, sementara orang tua juga pegang gadget. Kita mengingatkan anak berdalih, mama papa aja gadgetan. Padahal kan kita gadgetannya untuk kerja, untuk justru pendidikan anak begitu ya. Tapi kan mereka nggak tahu, yang mereka lihat adalah pegang gadgetnya. Jadi di sini sekarang permasalahan kita adalah bagaimana mengontrol, mengelola penggunaan gadget ini di saat mayoritas aktivitas kita memang hampir semuanya dengan gadget. Nah, lalu kenapa kita mesti paham tadi stimulasi dan aspek perkembangan anak? Karena kita mesti lihat apakah ketika anak beraktivitas dengan gadget, ketujuh indera tadi dapat stimulasi. Apakah ketika anak beraktivitas dengan gadget, kelima aspek perkembangan tadi itu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang? Nah, kalau memang kita jawabnya kayaknya enggak deh. Nah, mayoritas banyak yang ngangguk-ngangguk tadi saya lihat di videonya. Enggak gitu ya. Nah, tinggal jadi gimana dong? Anak nggak bisa lepas dari gadget, tapi ternyata juga ketika dia berlebihan itu akan menghambat aspek-aspek perkembangannya dan stimulasi pada inderanya. Nah, sekarang kita mau lihat dulu nih gimana ya dampak penggunaan gadget pada perkembangan anak. Kita nggak bisa lihat hanya dari sisi negatif saja, tapi juga ada sisi positif dari penggunaan gadget. Yang pertama adalah ketika anak memang bisa menggunakan gadget, katakanlah handphone, iPad, tab gitu ya, anak-anak ini akan menjadi familiar dengan teknologi gitu. Ketika dia harus berhadapan dengan teknologi pada jenjang pendidikan sekolah yang lebih tinggi, misalkan SD, SMP, atau bahkan nanti SMA lebih canggih lagi teknologinya, mereka nggak gagap. Ini mereka sudah terbiasa dan akhirnya akan terus berkembang kemampuannya dalam menggunakan atau mengakses teknologi. Kemudian menjadi alternatif media bermain. Di sini ya memang alternatif ini kadang-kala jadinya jadi satu-satunya ya. Nah, jangan sampai awalnya memang jadi alternatif media bermain, tapi ketika berlebihan nanti bisa jadi menjadi satu-satunya. Nah, di sini artinya adalah memang ketika orang tua disibukkan oleh pekerjaan dan kegiatan yang lainnya, kita butuh kegiatan yang bisa dilakukan anak secara mandiri. Nah, gadget ini sepertinya alternatif yang paling sering dipilih, karena ketika anak sudah gadgetan, ya jarang bertanya, jarang mengeluh, jarang ganggu orang tua yang sedang bekerja, ya. Dan kemudian adalah menambah pengetahuan. Kenapa? Banyak sekali konten-konten yang dihadirkan di gadget ini yang bersifat edukatif bagi anak-anak. Mungkin di sini ada ayah bunda yang justru anak-anak mengenal warna bukan dari orang tua, tapi dari tontonan YouTube. Bahwa anak-anak mengenal kata-kata baru itu dari permainannya di dalam gadget, ya. Kemudian juga merangsang proses berpikir. Karena banyak informasi yang diberikan, di sini tentu informasi baru akan
dikonfirmasi lagi dengan informasi lama, kemudian berkembang terus proses berpikirnya. Tapi di sini ada juga yang menyebutkan manfaatnya adalah anak menjadi kreatif. Di sini saya kurang setuju. Kenapa? Karena kalau kita sebutkan anak menjadi kreatif, kita tidak bisa hanya mengandalkan gadgetnya saja. Kita bisa sebutkan manfaat gadget ini menjadi positif, menumbuhkan kreativitas anak ketika online-nya dibarengi dengan offline. Jadi apa yang dia lihat, misalkan melihat DIY atau katakanlah permainan-permainan alat permainan edukatif untuk anak-anak. Dia lihat di Instagram ibunya atau dia lihat di YouTube. Nah, itu memang akan mengembangkan imajinasi. Tetapi kalau tidak ditransfer dalam bentuk offline, ini kreativitas nggak tumbuh. Jadinya hanya sekedar imajinasi berupa angan-angan, gitu ya. Nah, kemudian kita ke dampak negatif. Tadi sempat saya singgung bahwa ketika memegang gadget ini stimulasi pada 7 inderanya tidak optimal. 90% itu ada di visual dan auditory. Motorik paling yang main hanya 2 jari, tunjuk sama ibu jari, dan itu pun bukan berupa pada gerakan, hanya klik atau scroll. Sementara untuk tadi menulis itu kan butuhnya kekuatan 3 jari. Lalu juga ada bagaimana kelenturan di pergelangan tangan, bagaimana koordinasi yang lainnya. Nah, ketika stimulasi 7 inderanya tadi tidak optimal, maka dia akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan aspek-aspek perkembangan tadi. Ketika ada salah satu atau lebih aspek perkembangan yang terhambat, maka ini akan menimbulkan masalah bagi anak dan konflik dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam kehidupan bina diri, kemudian kehidupan sosial, pendidikannya, atau nanti pekerjaannya pada orang dewasa. Nah, jadi di sini dampak negatif ini ketika terus-menerus, ketika durasi penggunaan gadgetnya terus bertambah, maka dampak negatif ini akan semakin menumpuk dan dapat mengarahkan anak pada adiksi atau kecanduan. Oke, nah kemudian kita harus perhatikan bagaimana penggunaan gadget yang menonjolkan manfaat positif tadi, bahwa kita mendapatkan manfaat-manfaat dari penggunaan gadget. Ini saya mengutip dan saya terapkan juga untuk penggunaan gadget yang disarankan oleh WHO. Oke, nah mungkin ada beberapa orang tua yang karena dari kuesioner kemarin ada juga yang mengisi penggunaan gadgetnya sudah berlebihan dibanding anak-anak seusianya dan lebih dari 2 jam. Mungkin kayaknya saran-saran ini kok susah banget dilakukan. Sepertinya kok tidak mungkin untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kita perlu berkacanya adalah pada berkaca yang bagus. Bahwa dari hasil kuesioner kemarin juga masih banyak ternyata para orang tua yang berhasil bahkan lebih baik dalam menerapkan saran-saran dari WHO ini gitu. Bapak ngapain sih, Bang? Oke, nah untuk usia anak kurang dari 18 bulan atau setengah tahun, karena kemarin juga ada yang siswa-siswi di Istiqlal masih punya adik ya. Nah, di sini tidak disarankan adanya screen time. Screen time ini termasuk semua gadget, mulai dari handphone, iPad, tab, game konsol, ataupun TV. Sebenarnya tidak disarankan ya, karena yang anak
usia 1,5 tahun ini pada tahap sensory seeking. Tadi sudah dibahas juga. Nah, bahwa informasi terbanyak itu ada di lingkungan. Oke, kita pengenalan warna di TV ada, di YouTube ada, tapi akan lebih optimal ketika anak melihat langsung bahwa warna merah itu ada di bunga, misalkan warna hijau itu ada di daun, itu akan lebih optimal. Jadi untuk anak usia kurang dari 1,5 tahun disarankan untuk tidak ada screen time, kecuali ketika berkomunikasi melalui video call dengan anggota keluarga, mungkin neneknya jauh, pamannya, nah ini diperbolehkan. Kemudian 19 bulan sampai dengan 2 tahun itu kurang dari 1 jam. Semakin sedikit semakin baik. Oke. Lalu apa yang boleh dilihat adalah tontonan atau permainan yang bersifat edukatif. Sudah banyak ya di YouTube juga, di aplikasi handphone juga ada, itu boleh. Kemudian ini penting sekali pendampingan orang tua, karena kita menempatkan si gadget ini sebagai media stimulasi. Artinya adalah di sini interaktif ini penting untuk anak sampai dengan 2 tahun. Gadget itu sebagai media, oke, dia belajar warna. Kadang anak-anak tuh sukanya ngulang video yang sama ya. Kita tuh udah hafal juga kadang. Oke. Nah, itu warna merah. Nanti ada apa lagi ya? Nah, si orang tua ataupun caregiver, katakanlah mungkin ada pengasuh bapaknya, ini akan menjadi penambah dari interaktif yang nggak ada dari gadget. Karena mungkin ayah bunda bisa bayangkan ketika anak sedang nonton video edukatif pengenalan warna. Katakanlah ini warna apa? Kata si karakter di videonya. Anak mau jawab salah atau benar, videonya lanjutkan ya. Iya betul, merah. Padahal dia sebelumnya bilangnya hijau. Di sini kan interaktif penguatan tidak terjadi. Nah, sehingga penting pendampingan oleh orang tua. Nah, bukan berarti kalau anaknya salah disalahin ya, bukan. Tapi adalah di sini bagaimana nanti, oh iya ada benar warna merah. Ketika dia bilangnya hijau, ya bukan ya, hijau kayak gimana ya? Nah, di sini pentingnya interaktif. Jadi gadget ini bukan sebagai pengganti caregiver untuk anak usia 2 tahun, bukan. Ini adalah sebagai salah satu media untuk memberikan stimulasi terhadap tadi 7 indera. Nah, kemudian ini yang mayoritas kemarin dari kuesioner yang disebar, bahwa ayah bunda di sini mayoritas memiliki anak usia 3-5 tahun ya, rentang usia untuk KB dan RA ya tentunya. Nah, sarannya adalah screen time maksimal 1 jam per hari. 1 jam per hari. Sudah termasuk nonton TV-nya, sudah termasuk sebenarnya juga untuk nonton YouTube di handphone dan di gadget lainnya. Dan sekarang tantangannya adalah banyak juga tugas sekolah juga harus diakses melalui gadget. Nah, sarannya adalah ini tetap dihitung untuk penggunaan gadget yang 1 jam ini. Tapi tentu kadang kita merealisasikannya yang agak sulit ya, ayah bunda di sini. Kenapa tetap dihitung? Karena ketika memang berhadapan dengan gadget, ini banyak 7 indera yang off dari stimulasi. Maka 1 jam ini memang dihitung sebagai penggunaan screen time-nya, dan indera-indera lain yang tidak terstimulasi pada saat penggunaan gadget distimulasi di aktivitas yang lainnya gitu. Lalu gimana nih caranya untuk anak bisa tertarik dalam melakukan aktivitas offline? Saya yakin dan percaya juga di sini ayah bunda
menyediakan berbagai macam yang namanya voice education gitu ya, menyediakan juga banyak kok permainan-permainan yang dibelikan, buku-buku yang dibelikan, tapi nggak kesentuh tuh Bu. Wah, capek aja saya belinya mah, itu rapi masih di rak gitu. Kenapa ini? Ya balik lagi, anaknya mah maunya gadget lagi, pusing saya sama anak gitu ya. Nah, akhirnya adalah bagaimana supaya kita membuat dunia online dan dunia offline ini menjadi kesinambungan, satu garis yang sinkron. Nah, kita mengusahakan untuk menghadirkan karakter dan konten yang disukai anak pada saat off screen-nya. Jadi kalau anaknya sukanya Upin Ipin, berarti nanti permainan yang sifatnya offline atau off screen juga banyakkan temanya Upin Ipin gitu. Karena banyak fasilitasnya yang lain. Atau ada juga sekarang permainan-permainan yang sudah ada fasilitas untuk di-download di aplikasi gitu. Jadi ketika dia offline, anak tidak merasa bahwa waktu bermainnya direnggut gitu. Karena banyak permasalahan muncul, anak tidak mau berhenti main handphone adalah pandangan main itu cuman ketika dia pegang gadget. Padahal dia main juga yang lainnya, tapi menurut dia itu enggak. Kenapa? Karena mungkin tadi kurang sinkron antara saat online dengan saat offline. Nah, ini saran untuk berikutnya adalah pada ayah bunda yang punya anak usia 6-10 tahun. Ini udah masuk SD ya. Rata-rata sekarang walaupun dimintanya 7 tahun, tapi sudah banyak yang masuk SD itu di usia 6 tahun. Kalau kita lihat dari undang-undangnya juga sudah diperbolehkan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 23 itu di peraturan pendidikan minimal memang boleh 6 tahun sampai dengan 10 tahun, ini kira-kira kelas 5 SD. Artinya di sini penekanan perkembangan anak sudah mulai beralih. Kalau yang tadinya di RA dan KB masih bermain sambil belajar, belajar sambil bermain. Nah, di sini penekanannya sudah lebih banyak porsinya untuk akademik, walaupun bukan the only one, walaupun bukan satu-satunya, tapi porsi untuk akademik ini sudah lebih banyak. Kenapa? Karena di sini kan dibutuhkan pengembangan untuk tanggung jawab anak, kemudian untuk pengembangan orientasi masa depan selanjutnya. Nah, di sini sudah mulai bertambah. Screen time boleh 1,5 jam. Karena anak-anak SD sekarang juga udah mulai ya, ayah bunda, untuk dia tugasnya itu browsing internet, cari-cari di internet, itu masuk ke waktu screen time. Lalu pastikan screen time-nya ini tidak mengganggu aktivitas belajar. Mau bikin PR, udah ntar aja. Dari pulang sekolah, ntar habis sholat asar, habis mandi sore, tanyain lagi, ntar habis maghrib, ntar habis isya, akhirnya ketiduran. Pagi-pagi buru-buru bikin PR ya. Nah, jangan sampai. Lalu tidak mengganggu aktivitas tidur. Bahwa anak-anak punya minimum durasi tidur, bahwa tidur siang itu penting untuk anak, jangan sampai justru tidur siangnya tergantikan oleh gadget. Gadget itu bukan alternatif untuk istirahat. Jadi, kamu pulang sekolah istirahat dulu dong. Iya, ini kan lagi istirahat, tapi istirahatnya main handphone, bukan istirahat ya. Lalu tidak mengganggu aktivitas makan dan aktivitas fisik lainnya, karena anak-anak ini masih perkembangan fisik menjadi poin penting, baik di motorik halus maupun di motorik kasar. Kemudian untuk 11 tahun berarti sudah mulai prapubertas dan remaja, itu maksimal 2 jam sehari.
dengan ketentuan yang sama, tidak mengganggu gitu ya. Lalu kemudian dilatih juga anaknya untuk mengelola waktu secara mandiri, bahwa kalau tadi di 5 tahun ke bawah pendampingan masih sepenuhnya oleh orang tua yang membatasi udahan atau selesai mainnya. Kalau kemarin dari jawabannya ada yang ditarik aja handphonenya, mau anaknya mau nangis mau dijerit kayak gimana, yang penting ditarik aja gitu ya. Nah ini pada usia sekolah apalagi sudah remaja diharapkan memang anak yang sudah mulai mampu untuk mengelola waktunya sendiri, bahwa aktivitas yang harus dilakukan tidak hanya di depan gadget tapi juga ada aktivitas yang lainnya. Seperti itu. Nah ini yang kemarin kita coba gali kalau di Istiqlal bagaimana ya. Nah kalau rata-rata usianya adalah 3 tahun sampai dengan 5 tahun, usia rentang untuk KB dan TK, ini mayoritasnya memang ada di 1 jam. Nah, bagusnya adalah, berita bagusnya ada yang 14% kurang dari 1 jam. Oh ini salah ya tandanya, harusnya kurang dari 1 jam. Nah, tapi ada yang perlu diperhatikan adalah yang lebih dari 2 jam. Nah, lebih dari 2 jam ini nanti akan menjadi semacam lampu kuning. Nanti kita akan lihat apakah sudah ada indikasi tanda-tanda kecanduan gadgetnya. Kalau udah ada indikasi nanti bisa ke lampu merah. Tapi kalau misalnya lebih dari 2 jam, ini sudah lampu kuning, harus diperhatikan oleh ayah bundanya bahwa penggunaan gadget sudah melebihi batasan waktu yang disarankan. Nah, jadi kalau dikatakan maksimal, artinya adalah dalam keseluruhan hari. Nah, siasatnya adalah kita tidak menghabiskannya dalam 1 kali penggunaan. Jadi 1 kali main 1 jam, tidak. Itu justru nanti toleransinya makin tinggi karena makin lama bersentuhan atau berhadapan dengan gadget. Tapi adalah bisa dipenggal. Apakah kurang dari 1 jam kita mau targetnya adalah 50 menit, atau 10 menit gitu. Atau targetnya 1 jam 60 menit dibagi menjadi 15 atau 20. Jadi berkala. Semakin singkat anak berhadapan dengan gadget, ini akan semakin mengurangi peluang atau kemungkinan untuk dia semakin addict. Jadi ini beda dengan kita makan. Kalau makin makan, kita makin kenyang, rasa laparnya makin berkurang gitu ya. Tapi ketika berhadapan dengan adiksi, justru semakin lama, semakin banyak, dia bukan semakin berkurang ketagihannya, justru semakin meningkat karena di situ ada nanti high anticipationnya yang meningkat. Oke, lalu kemudian, nah apa yang dilakukan oleh anak-anak kita? Mayoritas 80% adalah menonton YouTube. Karena di sini kita memang nggak bisa mungkiri juga dari pengamatan, kemudian dari klien-klien yang datang ketika konseling gitu ya, bahwa YouTube ini jadi semacam solusi untuk berbagai macam persoalan anak. Anak nggak mau makan, YouTube, suapin. Nggak mau minum susu, YouTube, masuk gitu ya. Manggil-manggil mamanya, aduh mama lagi kerja. Manggil papa, aduh papa lagi mau apa gitu ya, YouTube. Karena begitu dikasih YouTube, benar-benar anak ini jadi anteng gitu ya, untuk diem. Inilah yang akhirnya menjadi pilihan orang tua untuk menjadikan gadget atau YouTube ini sebagai solusi untuk berbagai masalah gitu ya. Nah, sehingga akhirnya anak yang terbiasa dengan YouTube. Nggak apa-apa, nggak ada papa mama, nggak apa-apa, nggak ada kakek nenek, nggak apa-apa, nggak ada kakak, tapi jangan sampai nggak ada YouTube. Ya, kenapa ya? Karena
dari pembiasaan itulah, dari orang tua yang membiasakan setiap ada apa-apa YouTube. Karena gini, ketika anak menampilkan perilaku yang tidak diinginkan, itu kan yang muncul adalah emosi negatif. Mungkin ketika dia manggil ayahnya, manggil ibunya, ibu tidak bisa menuruti, ayah belum bisa menuruti, kan jadinya bisa kesel, bisa marah, bisa jengkel gitu ya. Dan si emosi negatif ini perlu diregulasi. Ketika kita berikan YouTube, mereka jadi senang, jadi happy, jadi tenang, jadi relax. Artinya di sini satu kali dia belajar, untuk mengubah, untuk menetralkan kembali emosi negatif adalah dengan YouTube. 2 kali belajar lagi, 3 kali belajar lagi bahwa mengubah emosi negatif adalah dengan YouTube. Ketika kamu marah, kamu sedih, kamu kesel, dapat YouTube jadi happy, jadi relax, jadi tenang. Oke, ketika ini terus berlanjut secara konsisten, maka anak juga mendapat pembelajaran bahwa YouTube ini adalah upaya untuk menumbuhkan emosi positif. YouTube ini adalah upaya untuk menggantikan emosi negatif. Sehingga kebalikannya nantinya adalah ketika YouTube-nya nggak ada, maka emosi positif juga tidak ada. Inilah yang kita sering lihat anak-anak yang ngamuk-ngamuk, yang meraung-raung, teriak-teriak ketika si handphonenya diambil gitu, karena dia merasa ketika stimulasi. Waktunya 10 menit lagi ya. Oke, thank you Bunda Sali. Ini harus dipercepat ya. Baiknya. Jadi dari proses pembelajaran ini justru ketika di usia sekolah dasar ataupun nanti SMP, ketika anaknya memang sudah tidak bisa dilepaskan dari yang namanya gadget, kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan anak, tapi kita mesti flashback bagaimana kita memposisikan si gadget ini di dalam riwayat perkembangan sebelumnya. Apakah jangan-jangan justru kita yang orang tua yang mengajarkan kepada anak bahwa YouTube adalah solusi semua permasalahan kamu, gitu ya? Nah, artinya di sini nanti treatmentnya atau penanganannya juga akan berbeda, ya. Nah, ini yang kemarin tidak dimasukkan ke dalam pilihannya, sehingga ayah bunda menjawab di yang lainnya ya, bahwa sekarang kebutuhan kita terhadap gadget tidak lagi hanya sekedar main atau nonton YouTube atau sosmed, tapi juga adalah untuk proses belajar, bahwa sekarang semuanya adalah serba online, daring gitu ya. Nah, ini kita tidak bisa hindarkan bahwa saya nggak mau nih anak-anak nggak pakai gadget gitu ya. Memang agak sangat mustahil mungkin di zaman sekarang, karena sekarang aja kita yang biasanya seminar langsung tatap muka, bisa langsung curhat-curhatan, malah ngomongnya di depan layar ya. Nah, mungkin anak-anak juga begitu. Tapi yang paling pentingnya adalah yang tadi, bahwa sisi interaktifnya kita tidak hilangkan. Kita tetap dampingi gitu, bahwa tadi dijelaskan oleh Bu Zatia bahwa penekanannya bukan pada si report foto dan pengumpulannya, tapi adalah kenyamanan anak dalam melakukan aktivitas itu. Nah, sekarang dampak negatif. Nah, tadi sudah dijelaskan, sebenarnya dia seperti siklus berantai ya, bukan masalah gadgetnya atau bukan karena si gadget ini bermasalah, tapi adalah karena stimulasi yang kurang menyeluruh pada indera-inderanya, sehingga aspek perkembangannya ada yang terhambat. Aspek perkembangan terhambat, nah ini sudah bisa dipastikan pasti ada muncul permasalahan, konflik, atau bahkan sampai kecanduan. Nah, kita lihat di sini tadi ada 5 aspek perkembangan. Nah, biasanya untuk konten-konten yang ada di
Alif, kamu ngapain ya, Kak? Oke. Alif. Konten yang ada di gadget biasanya hanya ke kognitif dan bahasa. Bahasanya itu pun reseptif. Apa? Sehingga mungkin banyak anak yang lama di gadget, pengetahuannya banyak, ingatannya bagus, tapi kurang bisa mengekspresikan. Yang paling kurang stimulasinya adalah di aspek emosi dan sosial. Karena nggak ada interaksinya kan, dia nonton misalkan Didi and Friends gitu ya, bahwa menolong teman itu baik, berteman itu caranya begini, tapi tidak ada ruang untuk praktek. Oh, dia sendirian terus gitu, sehingga di pengetahuannya bagus, tapi di practical life-nya itu kurang terbentuk gitu ya. Oke, nah ini sebenarnya banyak kalau gadget ini sudah menjadi aktivitas yang dominan, bisa masalah konsentrasi. Jadi kalau anak datang atau guru atau orang tua datang ke ruang praktek mengeluhkan masalah konsentrasi, selalu dibilang begini, Jasa nggak bisa belajar, nggak bisa fokus. Tapi sebenarnya dia bisa kok Bu, dia bisa kok sebenarnya, fokusnya tuh bagus. Oh ya, Ibu lihatnya dari apa? Dia tuh kalau nonton gadget Bu 2 jam 3 jam bisa, artinya dia bisa fokus kan Bu? Justru kebalikannya ya, ketika anak bisa fokus intens sama gadget bukan berarti dia konsentrasinya bagus ya. Nah kemudian ada kehambatan bahasa ekspresif dan lain sebagainya. Dan nanti ini yang sangat kita khawatirkan, anak-anak yang kecanduan gadget itu nanti rentan terpapar dengan konten pornografi. Karena dalam konten edukatif aja kadang-kadang itu ada iklannya juga yang mengandung unsur pornografi gitu. Ketika pengawasan dampingan kita kurang, nah inilah kita tidak mampu untuk mengontrol si efek negatifnya. Oke, nah jadi apa nih tanda-tandanya kalau anak-anak kita sudah menjadi adiksi? Kalau adiksi ini Bu berarti sudah masuk kepada gangguan, ya harus ditangani secara terintegrasi gitu, harus menjadi fokus perhatian. Stimulasinya kah, kemudian cara pengasuhan dan pendampingannya kah, harus betul-betul sudah menjadi perhatian. Tapi kalau anak-anak kita masih durasi gadgetnya yang banyak tapi belum menampilkan tanda-tanda ini, berarti masih ke lampu kuning untuk memberitahukan kita bahwa kita masih hati-hati. Yang pertama adalah daily life disturbance, adanya gangguan dalam aktivitas sehari-hari. Bahwa aktivitasnya anak-anak itu apa? Makan, minum, tidur, bermain. Bermain ini jadi kata kunci, karena dunianya anak memang dunia bermain, apalagi anak usia dini. Kalau waktu bermainnya jadi berkurang gara-gara gadget, nah ini udah dapat nih satu indikasi. Lalu kemudian positive anticipation, artinya adalah selalu menunggu-nunggu lagi kapan waktu berikutnya untuk pegang gadget. Gak sabaran, misalkan dijanjiin, ya udah kamu habisin dulu nasinya, baru dikasih nonton handphone gitu ya. Setiap suapnya, Mama ayo, mana handphonenya? Lagi, belum jadi jawab, enggak aku mau handphonenya dulu gitu. Itu artinya selalu menunggu-nunggu waktu bersentuhan dengan handphonenya ya. Kemudian withdrawal, menarik diri. Dia lebih pilih untuk bermain dengan gadgetnya dibandingkan main dengan anak-anak seusianya. Lebih pilih nonton daripada main sama kakak atau adiknya ya. Kemudian ada cyberspace oriented relationship, ini sih jarang biasanya untuk anak-anak usia dini, ini lebih kepada anak sekolah ataupun remaja ataupun orang dewasa, bahwa punya teman di dunia maya banyak tapi di dunia nyatanya hampir tidak ada gitu ya, bahwa lebih senang chatting-chattingan daripada ketemu langsung gitu, lebih senang berbagi tukar-tukaran emoji daripada ngobrol langsung gitu.
Kemudian overuse. Waktunya sisa 3 menit lagi, Mbak Dian. Oke, baik. Nah, di sini overuse artinya lewat dari jam yang tadi. Kalau maksimalnya sejam, dia udah 2 jam atau 3 jam. Tolerance. Nggak bisa lagi untuk sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Jadi kalau yang kemarin itu diberi batasan nggak waktunya iya, tapi berhasil nggak untuk memenuhi. Ada juga yang jawab nggak berhasil. Akhirnya anaknya nangis-nangis raung-raung. Yang awalnya bisa 5 menit jadi 6 menit, 7 menit, 10 menit, sampai akhirnya ke overuse lagi gitu ya. Nah, ini yang terakhir, bagaimana cara kita mendampingi anak untuk beraktivitas dengan gadgetnya. Yang pertama adalah kita buat aturan. Oke, section buat aturan. Aturan ini apa aja? Batasan waktu. Kalau anaknya belum kenal waktu, ini harus jelas. 1 lagu, 2 lagu. Tapi jangan langsung berhenti ketika selesai. Misalkan kamu bolehnya 3 lagu ya, 3 lagu langsung stop. Nah, ini anaknya bisa uring-uringan juga. Tapi adalah oke, bolehnya 3 lagu ya, 1 lagu habis. Udah 1 lagu ya nak, tinggal 2 lagi. Oke, 2 lagu udah ya, berarti yang terakhir ini 1. Di samping kita menerapkan batasan waktu, kita mempersiapkan anak untuk meregulasi emosinya, mempersiapkan diri untuk berpisah dengan aktivitasnya. Sebenarnya juga lagi belajar counting, lebih lagi belajar berhitung, gitu ya. Nah, batasan konten, yang mana yang boleh diakses oleh anak? Nah, di sini ada banyak caranya untuk ayah bunda untuk memblok aplikasi-aplikasi yang tidak ramah anak. Gitu ya. Kalau misalkan ini bagus sekali dari KBTK Istiqlal, banyak tidak memfasilitasi anak untuk punya gadget sendiri. Nah, ada juga yang sudah memfasilitasi ini bagaimana semua aplikasi yang ada di handphonenya itu adalah yang ramah anak. Mulai dari YouTube, Google, semuanya itu bisa disetting hanya untuk anak. Jadi yang di luar untuk anak-anak itu akan langsung ke blok. Kemudian pembiasaan postur tubuh dan tempat. Kalau ini menjadi penting karena untuk perkembangan fisiknya juga ya. Nggak boleh sambil tiduran, nggak boleh sambil telungkup gitu. Lalu tempatnya di mana? Udah konsisten di situ aja gitu. Nggak boleh di mobil misalkan, karena kan mengganggu mata juga. Kemudian, nah di sini dampingi dan awasi. Mungkin ini yang agak sulit buat kita karena gadget ini kan buat alternatif kita juga untuk membuat anak menjadi tenang lah. Kalau didampingi gimana dong gitu ya untuk anak-anak yang usia 3-5 tahun. Oke, kita aware dengan keterbatasan kita untuk mendampingi full. Tapi yang perlu kita ambil titik tengahnya adalah secara berkala kita dampingi, sehingga kalau tadi ada batasan waktu, kita nggak molor, kita janjinya 3 lagu, ternyata anak udah 5 lagu, kita nggak tahu, tiba-tiba udah habis ya, tarik. Nah itu aturannya nggak bakalan mungkin tercapai, tapi adalah kita awasi itu kayak CCTV itu kan nggak dipantengin terus, tapi tetap kita bisa lihat secara berkala gitu ya. Lalu ini tadi konsisten menerapkan aturan. Ketika kita bisa dampingi, kita tahu kapan off-nya, kapan selesainya. Nah, kemudian di sini kita membatasi waktu untuk gadgetnya, perlu disediakan alternatif aktivitas. Karena waktunya kan tetap 24 jam. Kita nggak bisa porting, nggak ada gadget, terus sehari di porting aja deh jadi 20 jam gitu, nggak bisa ya. Nah, jadi apa alternatifnya? Bisa untuk cocok tanam, permainan yang lain, memelihara hewan gitu ya. Dan di sini yang paling penting juga untuk bisa menerapkan ini aktivitas alternatif, kita mesti punya trust, kepercayaan pada anak bahwa dia punya kemampuan, dia punya potensi untuk melakukan itu. Walaupun, nah tadi dibahas ya sama Bu Zubatia bahwa kita harus pahami anak kemampuannya belum sama dengan orang dewasa. Oke, kita ajarkan atau kita pilih aktivitas cocok tanam. Ya, mungkin tanahnya berserakan kemana-mana gitu. Atau mungkin ditanamnya nggak tumbuh malah mati gitu ya. Ya nggak apa-apa, kita jalani sesuai alurnya gitu ya. Kemudian
membereskan itu nggak lama kok, tanahnya berserakan, tinggal disapu, sodok, udah masuk lagi gitu ya. Tapi pelajaran yang diambil anak pada saat aktivitas itu sangat banyak dan sangat kaya sekali. Ya, oh mau cuci mobil sama ayahnya, yang ada bajunya basah-basah, jadi becek, ya nggak apa-apa, baju basah kita masuk mesin cuci ya Bu ya. Kemudian lantai basah ya tinggal disodok, tinggal dipel gitu. Semuanya bisa diselesaikan, tapi adalah kesempatan anak untuk belajar itu yang paling penting. Dan kemudian kita perlu memandang bahwa iya, gadget ini adalah posisinya sama dengan media dan aktivitas yang lain. Ini adalah salah satu sarana untuk menstimulasi, bukan sesuatu hal yang harus dimusuhi, bukan juga sesuatu hal yang dijadikan sebagai media satu-satunya. Jadi dia setara kok posisinya ya. Dan ini yang paling penting. Ada banyak sekali tips untuk mengatasi kecanduan gadget pada anak, batasi waktulah, inilah itulah ya, banyak banget. Tapi ini akan mustahil kita wujudkan kalau kita nggak punya parenting goal, kita mau kemana. Kita akan sulit untuk menerapkan itu kalau kita belum tetapkan bersama pasangan, bersama ayahnya, bersama ibunya, kita mau membentuk anak ini seperti apa, kita mau menerapkan sistem pengasuhan yang seperti apa. Oke, terapkan batasan-batasan, sekali 2 kali bisa, tapi ketika kita nggak tahu tujuan goal jangka panjangnya, ini konsistensi akan sulit untuk diterapkan gitu ya. Nah, tapi ketika kita tahu oke, tujuan parenting kita adalah membangun koneksi yang baik dengan anak, berarti arahnya lebih ke komunikasi. Kan dengan gadget terus, komunikasi terjalin nggak gitu. Bagi apa ya alternatif yang lain. Nah, ketika kita punya goal jangka panjang, ini akan lebih membuat sikap kita, perilaku kita, dan pilihan-pilihan kita menjadi lebih terarah pada tujuan jangka panjang yang ingin kita capai. Itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya sampaikan di sini bukan karena saya banyak tahunya dan paling tahunya, kita sama-sama. Materi hari ini juga yang saya coba usahakan untuk diterapkan dan direalisasikan bersama anak dan pasangan tentunya. Dan naik turun itu wajar, bahwa kadang-kadang kita bisa, kadang-kadang nggak bisa. Poin pentingnya adalah bagaimana kita aware, bahwa kita sadar, kita menyadari bahwa kita lagi turun nih dalam menerapkan prinsip-prinsip yang kita tetapkan sendiri. Nah, gimana ya caranya untuk naik lagi, apa ya yang bikin turun gitu sih. Awareness-nya itu yang sebenarnya penting untuk kita. Bukan berarti kita harus strict, kaku, sekaku-kakunya untuk menerapkan aturan itu. Karena kalau sekaku-kaku seperti itu nanti jadinya otoriter juga. Anak-anak merasa nggak punya kebebasan. Saya kembalikan lagi ke Bunda Sali. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekeliruan dalam penyampaian saya. Baik, terima kasih banyak Mbak Dian atas pemaparannya yang sangat-sangat bermanfaat dan jelek juga ya untuk kita para orang tua. Baik, selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Ini udah ada beberapa pertanyaan di chat, bisa saya bantu bacakan. Yang pertama dari Bunda Abdul Qadir, izin bertanya berapa lama atau berapa jam waktu yang ideal untuk anak usia 4 tahun menggunakan gadget? Adakah program di dalam gadget yang bisa menstimulus pola pikir kreatif dan ide untuk anak? Oke, baik. Nah, kita ini langsung saya jawab aja, nggak apa-apa? Boleh deh. Langsung aja ya, biar nggak lupa. Untuk 4 tahun tadi kita kembali ke sini. Bahwa 4 tahun maksimalnya adalah 1 jam per hari. Maksimal dari secara keseluruhannya. Cek lagi apakah sudah sesuai atau lebih gitu ya. Dan di sini pendampingan tetap penting dan kemudian mengusahakan bagaimana si offline setara atau sejalan dengan online-nya. Kemudian tadi konten ya, aplikasi edukatif
Untuk bermain anak, sebenarnya banyak yang bisa di download. Kalau saya pertama kali pernah nyoba sebulan yang lalu download 2 aplikasi untuk mewarnai dan bermain musik. Tapi kemudian saya uninstall lagi. Kenapa? Karena ketika ada aplikasinya, itu semakin mendorong anak untuk minta lagi gadgetnya. Jadi saya waktu itu download karena ketika kita kunjungan ke rumah tantenya, dia asik main itu dan kayaknya waktu itu saya lihat, oh iya ya bagus juga. Dia melatih mewarna tanpa keluar garis gitu. Saya pikir ya memang ada manfaatnya di situ. Tapi kemudian ketika setelah saya download juga di tab, akhirnya dia minta terus, kan aku nggak nonton, aku tuh mau belajar mewarna. Dia punya excuse. Ya udah kalau gitu belajar mewarnanya pakai kertas, nggak mau. Banyak alasannya ya untuk anak-anak yang mungkin yang dia pengennya itu adalah si gadgetnya itu. Jadi untuk kita mengurangi si waktu untuk bersentuhan dengan gadgetnya agak susah jadinya. Akhirnya ketika saya uninstall, udah nggak ada di HP mama. Ya udah, akhirnya nggak minta lagi. Tapi kalaupun memang mau diinstal lagi, pertimbangkan lagi aja. Apakah ayah bunda di sini bisa tetap stay cool untuk bilang tidak pada saat waktunya habis gitu ya. Yang bisa di-download adalah bisa mewarnai, bermain musik, kemudian puzzle gitu ya. Lalu sekarang juga banyak storytelling untuk anak. Tinggal di search aja ada kok gitu. Tapi balik lagi gitu, kalau saya kurang menyarankan untuk download aplikasi di handphonenya. Lebih baik menyediakan alternatif aktivitas tadi itu ya. Betul, karena yang offline itu lebih banyak menstimulasi indranya. Oke, dia belajar mewarna, tapi ketika dia mewarna dengan gadget itu mainnya cuma telunjuk aja. Sementara untuk realisasinya dia pegang pulpen dengan 3 jari. Ketika dia mewarna dengan gadget, yang main mewarna itu semuanya dari jari, pergelangan tangan, sikunya bergerak, bahunya juga gerak. Karena begini. Sementara harapannya adalah nanti ketika dia usia 6 tahun, kelas 1 SD, harapannya adalah dia bisa menuliskan di atas meja. Ketika di atas meja itu sikunya tenang sampai dengan lengan di sini, yang bergerak itu di pergelangan tangan. Gini-gini kan kita nulisnya, dimana bahunya sama sikunya tenang. Tapi ketika kita kadang excuse, apakah excuse orang tua atau excuse anak? Saya kasih handphone kok, tapi permainannya edukatif, ngapain mewarnai? Tapi ternyata ketika mewarnai dengan gadgetnya itu tidak memberikan stimulasi yang tepat untuk belajar menulis, gitu. Jadi dia terbiasa dengan nulis mewarnainya itu ya semuanya gerak. Jadi tidak terbangun kemampuan pra-akademiknya, karena kalau 4-5 tahun itu kan poin pentingnya adalah stimulasi pra-akademik, bukan akademik tapi pra-akademik. Jadi tugas-tugas yang tadi ditampilkan pada presentasi oleh Ibu Kepala Sekolah tadi itu kan memang menstimulasi untuk si pra-akademiknya nanti. Oke. Ini udah cukup banyak juga nih pertanyaan. Izin dari Muhammad Umair, orang tua Muhammad Umair, izin bertanya, apakah sama dampak negatif saat anak menggunakan gadget atau laptop, atau ada perbedaannya mungkin saat menggunakan HP ya dan laptop, apakah ada efek yang berbeda? Oke, baik. Sebenarnya kalau kita mau lihat screen time itu masuk semuanya, gadget, laptop, tab, TV gitu. Nah, cuman kalau kita lihat lebih baik yang mana? Kalau untuk media pembelajaran itu ayah bunda lebih baik menggunakan laptop atau komputer. Kenapa? Karena kita bisa atur jaraknya.
Kemudian kita bisa atur juga posisi tubuh atau postur tubuh yang lebih ergonomis, artinya posisi yang pas untuk melakukan kegiatan itu. Ketika dengan handphone, layarnya lebih kecil, kemudian dia lebih fleksibel. Pertama mungkin dari postur tubuh itu kurang bisa dikontrol semuanya. Karena dia kecil, dia relax tentunya, senyamannya anak segimananya dia gitu kan. Kadang sambil tiduran, telungkup, dan itu kan nggak bagus untuk melatih postur tubuh yang baik. Kemudian dengan layar yang kecil, jarak mata itu kan lebih dekat. Sebenarnya kalau kita mau lihat dampak negatifnya, mungkin dampak perkembangan fisik itu lebih besar. Tapi kemudian untuk kita katakan dampak terhadap aspek-aspek perkembangan yang tadi disebutkan gimana? Sama aja sih sebenarnya, karena masih masuk screen time gitu. Cuman akhirnya karena ada tambahan dari dampak fisik ini, kita bisa katakan mungkin untuk handphone lebih banyak memberikan dampak secara perkembangan fisiknya. Ke selanjutnya dari orang tua Alta. Ya. Yang pertama ada 2 pertanyaan. Yang pertama, jika efek negatif dari salah treatment terhadap gadget adalah gangguan emosional, kurang interaksi keluarga, dan mudah marah. Nah, bagaimanakah cara meminimalkan hal-hal tersebut? Pertanyaan kedua, nah generasi sekarang ini segala sesuatu bisa didapatkan dari gadget, baik informasi, games, dan lain-lain. Bagaimana stimulasi anak agar kreativitas, pola pikir, dan sikap menemukan solusi atas permasalahan dan tidak mudah menyerah dapat berkembang? Seperti itu. Baik. Kalau untuk masalah emosi, ini memang banyak sekali muncul ya pada anak-anak yang sudah overuse dalam penggunaan gadgetnya. Caranya gimana dalam mengatasinya? Nah, kita lakukan yang tadi secara terintegrasi yang ini. Nggak bisa salah satunya aja. Misalkan ya udah deh kalau gitu buat batasan aturannya aja, batasan waktu penggunaan gadgetnya gitu ya. Ini akan sulit terwujud kalau kita nggak dampingi, kalau kita tidak sediakan alternatif, kalau kita tidak menjadi model, kalau kita juga tidak punya tujuan pengasuhan yang jelas gitu. Karena kalau di pengasuhan ini kan juga ada komunikasinya, interaktifnya, kemudian pendampingannya gitu. Nah, gimana nih caranya untuk bisa mengembalikan lagi atau mengembangkan kembali kemampuan emosi anak, baik dalam mengenali, mengidentifikasi jenis-jenis emosi, mengekspresikan emosi secara tepat, dan kemudian tentunya adalah mampu meregulasi. Yang ini harus kita terapkan, tapi nggak bisa hanya di ini aja, yang satu buat aturan ini aja nggak bisa. Artinya hanya di batasan waktu, kemudian gadgetnya dibatasin tanpa ada poin 2, 3, dan 4-nya. Jadi pada Ibu siapa tadi ini Orang tua Alta. Oh ya, orang tua dari Alta. Nah, ini Ibu bisa terapkan bersama Bapak ke-5-5-nya gitu. Dan kemudian untuk pertanyaan kedua, nah informasi games dan lain sebagainya, ya ada banyak kekayaan informasi itu ada ya di gadget. Bagaimana agar kreativitasnya tetap tumbuh? Nah, yang tadi kita ke mana tadi ya, bahwa kita menghadirkan hal yang sama atau hal yang similar antara online dengan offline-nya. Oke, dia lihat edukasi apa di gadgetnya, atau tadi download aplikasi mewarnai gitu. Oh, dia ngewarnain apa di handphonenya atau di tabnya. Kita bisa cari printable-nya, kemudian kita print out, lalu sediakan krayon gitu untuk anak bisa merealisasikan yang tadi online ke dalam offline. Atau dia lihat YouTube tutorial bikin sesuatu gitu ya, banyak sekali tutorial bikin mainan dari
stick es krim. Kita hadirkan bahwa dari YouTube-nya itu bisa direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini adalah anak belajar panduannya dari gadget atau dari YouTube-nya atau dari aplikasi yang lainnya. Kemudian dia mencoba melakukannya secara real. Di sini dia akan ketemu bahwa mungkin tidak segampang yang dilihat. Bahwa usaha itu perlu. Bahwa dia ketemu loh cara atau alternatif lain yang lebih mudah untuk melakukannya. Nah, disinilah kita bisa memupuk bagaimana anak ini menjadi lebih mau berjuang, lebih tidak mudah menyerah gitu tadi ya. Nah, tapi ketika hanya dihadirkan secara online, dia kan cuma mandangin doang ya, dia berimajinasi, dia duduk aja. Itu udah jadi mainannya. Dia ngebayangin aja nanti aku tuh bikin ini begini caranya. Tapi nggak tahu beneran bisa seperti itu kah? Atau ada kendala yang lain kah? Atau justru dia bisa bikin lebih cepat, lebih bagus kalau tidak direalisasikan. Kemudian yang tidak mudah menyerah ini juga bisa diimbangi lagi selain menghadirkan online ke dalam offline-nya, juga kita memberdayakan anak untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi sebenarnya stimulasi 7 indera tadi bisa dilakukan ketika kita melibatkan anak-anak. Misalkan untuk anak 4-5 tahun itu motorik kasar dan halus kan sudah mulai terintegrasi. Mau nyiapin meja makan, nggak apa-apa dilipatin anaknya. Anak bisa bawa sendok, bawa piring gitu. Di situ kan dia berlatih untuk memposisikan tubuhnya, dia berlatih untuk mengendalikan gravitasi, bahwa kalau bawa piring yang ada makanan kuah-kuahnya nggak boleh miring-miring, harus lurus. Oh, motorik halus kasar di situ terstimulasi gitu ya. Nah, jadi caranya adalah tadi ada 2 itu, bagaimana menghadirkan online ke dalam offline dan melibatkan anak dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan tetap memahami, berempati pada keterbatasan anak sesuai dengan usianya. Seperti itu Bunda Sali. Iya betul. Sebenarnya untuk menyediakan alternatif aktivitas itu kan nggak mesti harus sesuatu yang ribet ya, harus gunting, ditempel, beli ini, beli itu. Bisa juga kita cuma kasih piring, cuci, cuman ya kita harus bersedia repot aja itu ya untuk membereskan. Iya, betul sekali. Dan ketika kita kasih kesempatan, itu biasanya error mistakes-nya akan berkurang. Tapi kalau kita nggak kasih kesempatan, dia tidak pernah belajar dari si error dan kesalahannya tadi. Iya betul. Saya mau contohin aja, sederhana sekali, anak saya dengan ponakan saya, masalah dispenser. Siapa di sini ayah bunda yang anaknya umur 2 tahun, 3 tahun, atau menjelang 2 tahun hobi sekali pencet dispenser? Hampir ya semuanya ya, karena itu menarik ya. Ada beberapa yang angkat tangan, menarik, kok dipencet gini keluar air ya. Sebenarnya itu rasa ingin tahu. Dan itu bagus sebenarnya kalau kita bersambut gayung dengan rasa ingin tahu anak. Kalau di saya waktu itu, saya tidak pernah kita step by step. Apa yang kita harapkan perilakunya dari anak? Dia pencet dispenser karena kan keluar air, tapi masalahnya tumpah. Tampungan dispenser nggak cukup untuk air yang keluar. Berarti kata kuncinya adalah ada gelas dulu baru boleh pencet. Di sana dia cari solusi. Aku mau pencet sama mama nggak boleh. Gimana biar boleh? Ada gelas. Berarti tiap aku mau pencet aku cari gelas. Oke, di sini gelasnya beling semua lagi. Repotnya orang tua nanti adalah gimana menyediakan gelas-gelas yang lebih aman, lebih ramah anak pada posisi yang bisa dijangkau olehnya. Jadi ada alternatifnya juga, jangan suruh kasih gelas tapi gelasnya nggak bisa diambil karena ketinggian, akhirnya dia pencet-pencet lagi. Kemudian dia pencet, PR lain muncul. Dia belum bisa berhenti tepat pada waktunya. Gelasnya udah penuh, tapi masih dipencet.
Next, kita lihat konsekuensinya. Kalau dia udah selalu pencet ketika ada gelas tapi nggak penuh, next. Berikutnya adalah kalau udah sampai segini batasnya, cukup ya, karena airnya bakal tumpah. Narasinya itu penting. Kalau airnya tumpah, nanti kan lantainya jadi licin. Bahaya untuk kita jalan. Jadi kalau kamu mau pencet, gelasnya mesti kosong dan sampai segini. Oke, dia mikir lagi. Nah, repotnya beda lagi. Nah, tapi ketika dia repotnya beda kan dia bertahap. Tahap yang sebelumnya dia udah lalui. Nah, kalau anak saya waktu itu adalah karena syaratnya harus ada gelas dan ada batasnya, semua orang yang ada harus dikasih minum. Dia udah ambil untuk dia, ambil gelas lagi. Kan udah ini, untuk mama belum. Pencet lagi, kan hobinya pencet dispenser kan. Oke, udah semua dikasih. Oke, akhirnya kita masuk lagi ke PR narasi berikutnya. Wah, ini kan mama udah ada gelasnya. Kalau ditambah lagi siapa yang minum, mubazir dan segala macam, ada lagi narasinya. Sampai akhirnya dia bisa untuk mengontrol keinginannya pencet dispenser sesuai kebutuhan. Bahwa akhirnya adalah dia sekarang jadi mandiri. Ketika dia haus, dia mau minum, dia tahu caranya. Ambil gelas di rak piring, pergi ke dispenser, pencet, berhenti pada saatnya supaya ketika di bawah nggak tumpah. Tapi ketika kesempatan step-step ini nggak dapet, si mandirinya nggak akan muncul. Jadi benar kata Bunda Sali tadi bahwa orang tua mau repot itu penting, karena ada juga pepatah yang bilang mending kita direpotin sama anak saat kecil daripada kita direpotin anak saat dia dewasa. Seringkali ketika kita nggak mau repot dengan anak pada saat kecil, cenderung dia akan merepotkan kita ketika dewasa, karena si kemandiriannya tadi nggak terbentuk. Tadi saya bandingkan dengan pengakuan saya tadi. Untuk menghentikan perilaku pencet dispenser untuk anak usia 1 tahun sampai 2 tahun sampai 3 tahun biasanya udah mulai enggak ya. Solusi yang dipilih adalah dengan menutup. Si pencetannya itu ditutup pakai tirai. Jadi nggak kelihatan. Anak umur 1 tahun sampai 2 tahun itu kan sensoris sekali. Ketika si stimulusnya nggak ada, benar-benar dalam pikirannya itu hilang, tidak ada. Jadi si stimulus tombol dispenser ditutup sehingga anak nggak tahu kalau itu ada tombol air yang bisa dipencet. Akhirnya si step-step tadi kan nggak belajar. Bahwa untuk dia bisa mengambil air sendiri, bagaimana menghentikannya itu dia nggak belajar. Repot nggak orang tua? Sebenarnya sih repot juga ketika lupa menutup tirai, ya kan? Atau ketika sedang bertamu ke tempat lain yang dispensernya tidak tertutup. Sebenarnya jauh lebih repot, tetapi pada saat itu tertutup, prosesnya instan, kita cenderung berpikir, oh masalahnya terselesaikan, tapi ternyata di balik masalahnya belum terselesaikan gitu. Akhirnya adalah sekarang usia 2,5 tahun ya, yang dimunculkan perilakunya apa? Karena memang tetap menarik. Ketika bertamu lihat dispenser memang pencet-pencet dan susah untuk dikontrol. Kenapa? Karena si prinsipnya nggak ada. Tapi ketika kita berikan kesempatan untuk anak mencoba dan belajar, dia tahu aturannya, kapan dipencet, kapan harus dihentikan. Seperti butuh itu, bersabar juga ya kita dalam memberikan narasi yang berulang-ulang. Karena hari ini anak paham, besok bisa nol lagi, kita harus menjelaskan dari awal. Iya, benar banget Bunda. Harus siap repot ya kemudian. Betul sekali. Ini ada dua pertanyaan terakhir mungkin Bu ya. Iya, benar. Bagaimana cara dari Dika, orang tua dari Dika, bagaimana cara mengatasi anak yang sudah terlanjur kecanduan gadget dan mengurangi waktu penggunaan gadget ini ketika sudah kecanduan membuat anak berteriak, nangis, menjerit? Apakah hal itu bisa terus dilakukan atau ada tips mengurangi kemarahan anak? Oke, baik. Terima kasih Bunda Dika, Ibu Ayu.
dan Bunda Sali juga. Di sini ketika anak sudah kita lihat ada indikasi tadi kecanduan gadgetnya, maka PR kita mungkin akan lebih banyak dibandingkan yang masih durasinya agak overuse. Pertama adalah kita jalin dulu komunikasi dan afeksi terhadap anak, bahwa kita tidak menjadikan gadget ini sebagai satu-satunya problem atau sebagai satu-satunya alat yang bisa dipakai anak untuk beraktivitas. Yang pertama yang paling penting untuk dilakukan pertama kali adalah menetapkan goal parentingnya bersama ayah. Oke, kita balik urutannya. Bukan dari sini. Kalau yang sudah tadi terpapar candu atau adiksi, urutannya bukan dari yang pertama. Kalau urutannya dari pertama ini untuk kita bisa upayakan dari awal ya. Tapi ketika sudah candu, kita mulai dari bawah. Tetapkan tujuan pengasuhannya. Goal parentingnya apa? Di sana kita akan kembali membangun secure attachment, kedekatan dengan anak, bahwa kita hadir pada saat dia membutuhkan, bahwa kita mensupport untuk pengoptimalan potensi dia, gitu. Kita memberikan aktivitas ataupun aktivitas sehari-hari yang bisa menumbuhkan kepercayaan terhadap diri anak dan kepercayaan anak terhadap orang-orang di sekitarnya. Nah, di sini poin pentingnya adalah balik lagi ke poin-poin pengasuhan, bahwa komunikasi harus dijalin dua arah, kehangatan diberikan kepada anak, bantuan diberikan pada saat yang diperlukan dan dibutuhkan dan sewajarnya. Kemudian kita menjadi role model, bahwa ketika kita ingin anak membatasi diri dengan penggunaan gadget, maka kita pun berupaya untuk membatasi diri juga dengan penggunaan gadget itu. Nah, di sini tadi kita balik lagi ke kendala yang tadi disampaikan sama Bunda Sali, bahwa kita susah juga untuk keadaan WFH sekarang ini. Kita balik lagi adalah dengan gadget. Nah, di sini berarti kitanya dulu nih yang mengelola waktu dengan baik. Bagaimana kita memanage waktu, bahwa kita pegang gadget, handphone, laptop, tab itu pada saat bekerja. Kita bikin ruang space kerja di rumah, bukan berarti harus punya ruang kerja sendiri, enggak, tapi ada spot-spot tertentu yang kita atur untuk kita bekerja, dan kita gunakan gadget pada saat itu dan tempat itu. Jadi ketika anak datang menghampiri, katanya tuh mama main handphone, bukan nak, mama lagi kerja nih, gitu. Mama lagi balas WA-nya bapak ini, mbak ini, gitu ya. Sebenarnya di situ juga komunikasi terbangun loh. Pada saat kita menjelaskan dan memberikan narasi kepada anak bahwa kita tidak sedang hanya untuk scroll Instagram atau Facebook, gitu ya, tapi memang kita sedang melakukan pekerjaan kita, gitu. Dan dengan membangun komunikasi dan narasi seperti itu, sebenarnya di balik itu anak juga sedang memahami pekerjaan kita. Akhirnya dia bisa mengenal kita dengan lebih dekat, gitu. Ini yang kurang terbangun pada generasi sekarang. Pengalaman saya yang agak miris adalah ketika misalkan sedang ada tes seleksi anak SMP atau SMA misalkan, atau dapat klien yang SMP SMA, yang mana pekerjaan orang tuanya nggak tahu, pendidikan terakhir orang tuanya nggak tahu, ayahnya kerja apa, apa ya, pokoknya yang itulah, yang ke proyek-proyek gitu, ayahnya arsitek bukan ya. Ini karena nggak kebangun kedekatan antara anak dengan orang tua melalui komunikasi, gitu ya. Nah, jadi mulai dari bawah sini tadi, ketika kita jadi role model, kita beri batasan untuk diri kita juga, bagaimana kita mengelola waktu dalam penggunaan gadget. Sekarang mungkin sedang rapat dan webinar ini, kita kan meninggalkan anak-anak juga ya. Nah,
Gak apa-apa, kita narasikan ini mama lagi rapat ya sama ibu guru di sekolah, lagi belajar ya gitu, tentang apa gitu, karena menarik juga mungkin saya sharing sedikit pengalaman saya juga. Saya sama seperti ayah bunda di sini masih rutin kok ikut webinar seminar parenting. Jadi di kala itu waktunya juga jam 10 sama seperti sekarang, dan saya nggak bisa keluar dan akhirnya ikut webinar di rumah dengan kondisi anak yang sudah mulai beraktivitas. Saya katakan saya memang minta izin untuk belajar. Belajar apa? Belajar gimana caranya supaya menjadi mama yang lebih baik gitu ya. Saya sedikit gambarkan tentang apa yang memang saya akan dapatkan di webinar itu. Dan bagusnya adalah anak ini jadi pengingat loh ayah bunda. Jadi sempat ketika itu saya marah, dia nangis. Nangis keluarannya apa? Dalam tangisan dia itu, mama kan udah belajar, gak boleh marah. Kenapa mama marah? Waktu itu kan mama udah diajarin gitu ya. Jadi dia ternyata juga belajar dari situ, dan anak ini juga menjadi semacam pengingat untuk kita ketika kita tadi lagi kurvanya naik turun gitu. Nah, jadi kalau memang sudah adiksi tadi, silahkan bunda dan ayah untuk sama-sama duduk mendiskusikan kita parentingnya mau kayak gimana, perannya ayah di mana, perannya bunda di mana, lalu bagaimana kita bisa mencontohkan kepada anak, dan kemudian baru kita sediakan alternatif aktivitasnya. Jadi kita batasi waktunya. Kalau tanpa ada alternatif atau aktivitas penggantinya, ini agak sulit untuk dituruti oleh anak. Dia pasti minta lagi gitu ya. Lalu kemudian baru ke yang kedua dan yang pertama. Begitu dari saya, Bunda Sali, untuk Ini juga mungkin menjawab ya pertanyaan dari orang tua Baim yang bertanya mengenai karena mereka bunda dan ayahnya harus bekerja di rumah menggunakan laptop selama pandemi ini, durasi kerjanya lebih lama, gimana cara bicara kepada anak, menjelaskan kepada anak mengenai pekerjaannya. Iya. Mungkin termasuk menjawab pertanyaan ini juga ya. Mungkin tambahan sedikit, ketika ayah dan ibu bekerjanya bersama-sama, ini gimana kesepakatan antara ayah dan ibu? Apakah bisa dibagi dua waktunya, ayah duluan nanti ibu mendampingi, ibu duluan ayah mendampingi, atau adakah sebenarnya orang-orang terdekat kita yang sebenarnya kita bisa delegasikan waktunya dan tempatnya untuk mengambil alih dulu gitu. Banyak kan adalah ketika anaknya masih merengek-rengek pada ayah dan ibunya, ini ketika tidak ada pengganti, sosok pengganti gitu, sosok pendamping pengganti, apakah ada pengasuh atau neneknya atau kakeknya, yang kita akhirnya ketika kita mendelegasikan, artinya kita tidak menyerahkan sepenuhnya pengasuhan dan aktivitasnya. Mungkin sebelum kerja kita siapin dulu permainannya apa, aktivitasnya apa untuk kita berikan kepada caregiver pengganti, baru nanti kita kerja. Jadi tidak tiba-tiba ditinggalin gitu aja anaknya. Ya itu penting sekali ya. Penting sekali itu, nggak menyerahkan kepada orang lain gitu secara sepenuhnya. Iya, betul. Baik, saya kira mungkin cukup ya, sudah jam 11 juga. Terima kasih banyak. Ini ada dari Ibu Alta, boleh nggak di-share kontaknya, Bu Dian? Oh boleh, silahkan Ibu kontak saya yang WA dengan Bu Sali. Itu memang saya pergunakan untuk aktivitas profesional. Silahkan, boleh mangga, dengan Pak Aulia juga ada ya. Nanti saya share ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Bu Dian atas jabaran materinya yang sangat-sangat bermanfaat sekali. Ya, sebagai penutup mungkin dapat disimpulkan, jadi di era pandemi ini memang kita perlu ya mewaspadai efek samping dari gadget, mengingat penggunaan gadget ini tidak bisa kita hindari pada era saat ini. Mungkin cara-caranya bisa dengan memberikan aturan tegas tadi,
didampingi dan diawasi, tidak dilepas, dan sediakan alternatif aktivitas. Itu juga penting sekali. Jangan kita batasin gadgetnya, terus anak bingung mau ngapain gitu. Itu kasihan juga. Dan yang terpenting satu lagi, konsisten ya, karena itu harus diterapkan setiap hari untuk orang tuanya. Oke, baik, mungkin itu saja. Saya kembalikan lagi ke Ibu Guru. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mbak Dian, menarik sekali. Bunda Sali, terima kasih banyak sudah memimpin pemaparan dari Mbak Dian ya, subhanallah. Jadi kalau kita bicarakan masalah anak, kembali lagi ke anak, pasti apalagi ya, semakin tahu malah semakin deg-degan loh Mbak Dian, beneran. Jadi semakin tahu tuh, aku apalagi ya, ya Allah aku sudah apa ya, gitu ya Bunda Sali ya. Jadi astagfirullahaladzim, jadi banyak istighfar. Semoga kita bisa mempersiapkan anak kita ya untuk lebih baik gitu ya. Baik, alhamdulillah Ayah Bunda, waktu sudah menunjukkan pukul 11:09 malah ya. Sudah lewat dari waktunya ya. Saya informasikan kembali lagi pada Ayah Bunda bahwa sebentar lagi kita akan ada penerimaan siswa baru kembali di bulan November. Jadi silakan Ayah Bunda yang mempunyai kerabat, saudara, handai tolan, kami membuka kembali ya PPDB penerimaan siswa baru ya di bulan November. Baik, kita sama-sama akhiri ya parenting di bulan Oktober ini, semoga membawa manfaat untuk diri kita dan juga untuk anak didik kita ya. Bunga yang harum, aroma melati, baunya sungguh harum sekali. Rapat bulanan sampai di sini. Insya Allah kita ketemu lagi bulan depan dengan narasumber yang berbeda, dengan materi yang berbeda. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Nita Rosdewita, mohon maaf lahir batin apabila dari pagi sampai siang hari ini ada kesalahan, mohon maaf dimaafkan. Baik, untuk Bu Sifa kita mau foto bersama dengan Ibu Mbak Dian. Oh ya, silakan. Maaf, Bu Nita boleh tambahan sedikit? Boleh. Untuk materi hari ini nanti saya titipkan ke Bunda Sali atau ke Pak Aulia untuk bisa di-share kepada Ayah Bunda. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya untuk Sama-sama. mengingat kembali ya Mbak Dian ya. Baik, Bu Sifa, Bu Esa bisa bantu? Kita mau foto bersama. Silakan, boleh dibuka kameranya. Iya, silakan Ayah Bunda boleh Ya. dibuka kameranya. Baik, dibuka kameranya. Berikan senyuman yang indah, yang cantik. Baik, alhamdulillah. Sudah Bu Sifa? Masih Silakan. banyak yang belum, nggak apa-apa. Ayah Bunda, silakan dibuka kameranya. Iya, sudah Bu Sifa. Boleh dengan anandanya, ada Asraf. Boleh, silakan. Oke, kita hitung sampai 4 ya. Baik, Bu Sifa. Kan boleh berpose. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. 2. 3. Dan 4. Oke, terima kasih. Baik, Bu Emma, Bu Jatia ada tambahan? Cukup? Oh iya, silakan. Di bulan Oktober untuk PPDB insya Allah akan dimulai di bulan Oktober pendaftarannya. Oh, di bulan maju ya Bu Jatia ya. Tanggal berapa Bu Jatia? Insya Allah tanggal 16 Oktober akan Baik, buku ke siap. pendaftaran bagi anak Iya, yang baik. ya RA atau misalnya ada saudara dan sebagainya. Oktober ya. Oktober bulan Oktober. ini ya. Baik, Ayah Bunda, diingatkan kembali untuk Ananda yang ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya, MI, MTS, MA, KB, RA, mungkin saudara, kerabat, tanda tolan yang ingin mendaftarkan dan ingin bergabung bersama kami buka tanggal 16 Oktober ya Bu Zatiah ya.
Insya Allah Bu Nita. Insya Allah. Mudah-mudahan diberikan kelancaran. Baik Bu Emma, ada tambahan Bu Emma? Sudah cukup Bu Nita. Terima Baik, hatur nuhun Bu Emma. Baik Ayah Bunda, hatur nuhun. Jazakillah. Semoga kita bertemu lagi dalam keadaan sehat ya, dan semoga pandemi ini segera berlalu dan kita akan bertemu lagi di Madrasah Istiqlal Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.